Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang algoritma greedy. Oke. Apa itu greedy? Nah, di sini ada definisi secara bahasa. Greedy itu artinya serakah, rakus, lahap, tamak, atau secara bahasa kalau kita gabungkan dengan algoritma, berarti algoritma greedy itu algoritma yang serakah, algoritma rakus. Seperti apa maksudnya? Kalau kemarin kan kita belajar tentang algoritma brute force, yang algoritma brutal, semuanya dicoba. Nah, kalau algoritma greedy ini tidak semua dicoba, tapi dia identik dengan serakah atau rakus gitu ya. Nah, secara definisi algoritma greedy itu nanti akan mengambil sebanyak mungkin atau serakah saat itu gitu maksudnya ya, mengambil sebanyak mungkin atau mengambil yang paling bagus atau yang paling mahal, yang paling optimal lah gitu ya. Jadi gambarannya itu kayak ini monkey. Nah, jadi monkey itu kalau lihat pisang di depannya itu pasti langsung dimakan. Dia nggak tahu kalau di belakang ternyata ada yang lebih banyak gitu. Dia nggak tahu, dia kalau ada makanan di depannya langsung habis. Jadi dia nggak mau mencari tahu kira-kira di belakangnya akan ada yang lebih atau tidak. Kira-kira seperti itu gambaran dari algoritma greedy. Prinsipnya adalah take what you can get now. Jadi saat itu kok kelihatan bagus, maka dia yang diambil gitu ya. Dia lebih cerdas daripada brute force karena dia bisa membandingkan mana yang lebih baik saat itu, tetapi secara solusi bisa jadi belum tentu yang baik. Greedy itu biasanya untuk masalah optimasi data. Optimasi itu adalah sebuah persoalan yang tidak hanya mencari solusi tapi juga mencari solusi optimum atau terbaik secara global ya, bukan lokal. Nah, optimasi itu ada dua, ada maksimasi, ada minimasi. Kalau maksimasi itu berarti proses untuk memaksimumkan, berarti yang paling baik itu adalah yang terbesar atau yang maksimum. Tapi kalau minimasi, kita itu proses untuk meminimumkan, berarti yang dicari adalah yang minimum atau solusi terkecil. Nah, algoritma greedy ini bisa digunakan untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, kendala dalam greedy itu adalah adanya optimasi lokal. Padahal tujuan dari optimasi tadi adalah mencari optimum global. Jadi salah satu kelemahannya ya. Contoh kasus maksimasi itu optimasi profit atau optimasi laba gitu misalnya. Kalian kalau jualan itu kan maunya labanya yang paling besar. Nah, biar yang paling besar itu kira-kira pasokannya berapa, pengeluarannya berapa, nah kayak gitu perhitungannya. Kemudian ada juga optimasi bobot pada knapsack. Apa itu knapsack? Nah, nanti akan kita bahas di akhir materi. Kalau minimasi biasanya kita cari solusi yang terkecil, yang lebih kecil yang paling baik. Optimasi jarak pada kasus sales atau kurir. Jadi kurir itu kalau ngantar barang kan maunya cepet ya. Biar apa? Biar waktunya singkat, yang cepet pulang. Jarak juga pengennya yang kecil. Biar apa? Biar nggak kepanasan. Nah, kayak gitu ya. Terus optimasi jumlah koin dalam penukaran uang. Nah, kita maunya itu tukar uang itu koinnya jangan banyak-banyak ya, tapi dikit aja, tapi sesuai dengan uang yang ditukar. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana algoritma greedy? Pertama kita definisikan subsolusi masalah. Kemudian pilih solusi sementara yang paling optimum. Nah, di sini dia.
Jadi yang paling optimum disimpan. Lakukan nomor 2 sampai solusi habis. Jadi kalau ketemu lagi, pilih lagi. Nah, seperti itu. Simple ya. Sekarang gini. Contoh minimasi penukaran uang. Misalnya kita punya uang 32 rupiah. Misalnya aja ya. Zaman dulu kan masih ada 1 rupiah, 5 rupiah kayak gitu kan koinnya gitu. Nah, kira-kira biar pas gitu ya 32 rupiah dan cukup di kantong, nggak berat-berat amat, kira-kira berapa nih yang perlu kita bawa? Kalau greedy tadi kan ada 4 pilihan ya, 4 pilihan koinnya, 1, 5, 10, 25. Kalau greedy dia akan langsung ngambil yang paling besar. Tadi kan kita butuhnya 2 itu yang mendekati 2 mana? 25, ya udah diambil 25. Berarti kalau sudah ada 25, maka kurang berapa? Kurang 7 rupiah ya. Kalau 7 rupiah itu yang mungkin yang mana? Kan 25 sudah enggak toh? Sudah keambil tadi. Apakah 1, 5, apa 10? Nah, 5 ya yang kelihatan ya. Nah, berarti sudah dapat berapa? 25 sama 5. Nah, terus udah 30 ya, berarti 30 rupiah. Berarti kurang 2 rupiah. Nah, ternyata yang tersisa 2 rupiah, berarti kan hanya 1 rupiah. Nah, berarti 2 koin 1 rupiah. Jadi nanti akan ada 25 rupiah, 5 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah. Gini ya. Oke. Nah, berapa banyak koin yang diperoleh paling sedikit? Ah, ini coba ya, minimasi penukaran uang. Ini contoh kasus. Nah, kalau kalian punya 7 rupiah, koinnya ada 5, 4, 3, 1, kira-kira berapa? Kalau punya 15 berapa? Kalau punya 20 berapa? Kita coba deh. Kalau kita punya 7, ada, kalian punya 5, 4, 3, 1 gitu ya misalnya ya. Kalau greedy, kalian pasti pertama lihat yang paling besar. Oh, 5. Berarti sudah keambil 5 ya. 5 koin. 5 rupiah. Kemudian keempat nggak bisa, kan sisanya 2. Ketiga nggak bisa juga, sisanya kan 2. Ke 1 sekarang. Oh, berarti 1. Berarti ada berapa koin? 3 koin. Nah, 3 koin. Tapi kita itu sifatnya minimasi. Maunya yang paling kecil. Mestinya paling kecil itu koinnya nggak usah banyak-banyak. Coba lihat deh, kalau kita tuker 4 rupiah dan 3 rupiah, itu dapatnya berapa? 7 rupiah dengan 2 koin. Nah, kira-kira minimasi yang dipilih yang mana solusinya? 2. Tapi algoritma greedy akan mengambil 3 koin. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambaran ketidakoptimalan algoritma greedy, tapi dia bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, kalian coba ya yang ini dan ini. Kira-kira kalau pakai greedy berapa koin yang mau dibawa di dompet? Gitu. Bandingkan secara manual dan greedy. Contohnya ini tadi ya. Kalau manual kita pasti dapat 2 koin aja. Kalau greedy bisa sampai 3 koin.